Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, bahagia sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di Wihara Bodhiwangsa ini dalam puja bakti yang kita sudah bisa lakukan secara onsite, kita sudah bisa lakukan dengan tatap muka. Ini merupakan minggu ketiga kita melaksanakan puja bakti secara tatap muka, dan mungkin kondisinya tidak kondusif karena pertama kali diadakan Car Free Day di sepanjang Jalan Mayor Kusmanto, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan kita melaksanakan puja bakti. Tetap kita bisa melaksanakan puja bakti ini dengan baik. Meskipun mungkin ada gangguan, tetapi bagi saya yang penting adalah bagaimana kondisi batin kita pada saat menghadapi gangguan itu. Apakah kita akan merasa jengkel karena dengan kondisi seperti ini, atau kita bisa, ya sudahlah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, mungkin juga untuk mengobati kerinduan, karena selama 2 tahun pandemi kita tidak bisa melakukan puja bakti secara tatap muka di wihara. Selama ini kita hanya melaksanakan secara online, dan hari ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Wihara Bodhiwangsa ini. Meskipun tadi mungkin untuk jalan ke sini agak susah ya, karena memang depan itu penuh dengan orang. Tadi saya dari CIC ke sini jalan kaki aja sulit banget. Jadi harus berdesak-desakan. Apalagi bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan mungkin harus muter dulu untuk parkir kendaraan baru jalan ke sini. Ditambah lagi dengan suasana yang seperti ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, mungkin saya ingin sharing dari Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan dengan diperbolehkannya kita puja bakti secara tatap muka. Ada yang mau sharing dulu? Silahkan. Monggo. Pak Putu mungkin ini kelihatannya. Belum. Menurut saya, bagi umat, dengan adanya kita puja bakti secara langsung, jadi kita bisa ketemu dengan teman-teman, dan secara langsung kita juga bisa menerima yang di sana dari pembawa acara di sana, dan juga kita juga bisa bangun pagi. Karena biasanya kalau online jam 9 ya Pak Putu ya. Sekarang onsite jam 8, jadi bangunnya lebih pagi. Dan kebetulan ini ada acara, rekan-rekan juga bersenang-senang, kita juga menerima apa adanya. Iya. Semoga mereka bahagia gitu ya Pak Putu ya. Ya, sementara itu. Iya. Ada yang lain mungkin yang mau sharing dengan diperbolehkannya puja bakti tatap muka ini? Saya persilahkan. Ibu mungkin, Mbak Yani. Ya, kalau buat saya kita bisa bertemu dengan, terutama bertemu dengan teman-teman, bisa mendengarkan agama secara langsung, dan
ya apa ya, lebih senang aja, lebih kamu menerima. Kadang kalau kita ke online kebanyakan itu kita ditinggal kemana-mana. Disambi ya Mbak ya? Iya. Iya. Dengan tatap muka kita bisa menilaikan dengan lebih apa ya? Lebih khusyuk gitu ya Mbak? Iya. Iya. Ya memang biasanya kalau online hanya beberapa yang bisa datang ke sini, hanya beberapa yang bisa mungkin benar-benar kusuk gitu ya. Kalau onsite ini kan mau nggak mau ya kita harus duduk di sini gitu. Kalau online memang kadang disambi apa gitu. Jadi mungkin bisa nggak fokus juga ya Mbak ya. Ya. Ada yang lain yang mau sharing? Ya, silahkan Mbak Cicin. Karena kebetulan saya juga bantu-bantu di wihara, jadi yang lebih berkesan adalah bertemu dengan umatnya sendiri, teman-teman sendiri. Iya. Biasanya kan kita yang mendengarkan dari dunia maya situ. Iya. Nah ini kita bisa berinteraksi dengan rekan-rekan sedama secara langsung juga sangat menyenangkan. Jadi bisa ketemu teman-teman, biasanya cuman paling WA atau telepon ya. Sekarang bisa kumpul bareng, kita bisa ketemu, bisa mungkin setelah ini kita bisa diskusi, itu rasanya beda ya Pak Cicin ya. Yang lain mungkin? Mas Ratno mungkin? Kalau dari saya, ya senangnya kita bisa berkumpul kan. Iya. Terus ya, saya rasakan kalau online itu merasa terganggu dengan peralatannya. Iya. Iya. Kurang apa ya kalau kita. Kurang bisa khidmat gitu ya Mas ya. Juga duduk ya, saya nanya aja. Iya. Saya sendiri juga sama. Iya. Kalau seperti ini kayaknya lebih cocok. Suasana lebih kondusif, lebih mendukung gitu ya Mas ya. Ya memang kalau kita online peralatan di sana sini supaya suaranya bagus, kita harus pasang ini, pasang itu. Nah, jadi mungkin itu mengganggu kekusukan kita untuk melakukan puja bakti ya Mas ya. Ada yang lain lagi mungkin yang mau sharing? Ya. Jadi itulah keuntungan kita bisa melakukan puja bakti secara tatap muka. Jadi rasanya itu beda. Kita bisa merasa lebih khidmat. Kita bisa merasa lebih khusyuk, bisa ketemu dengan teman-teman. Rasanya juga beda kalau hanya mendengarkan lewat online. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, dengan kita melakukan puja bakti di wihara ataupun secara online pun juga sebenarnya sama. Tentunya kita merasa ada manfaat. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih manfaatnya kita melakukan puja bakti? Ada yang mau sharing manfaat yang didapat dengan melakukan puja bakti itu apa gitu? Mungkin Pak Putu bisa memulai lagi. Mungkin kesadaran kita untuk bisa berbuat baik, sehingga kita harus datang ke wihara dan bisa melaksanakan atau mengurangi loba bersama. Ya, dengan banyak berbuat baik, paling tidak kita mengikis atau mengurangi loba, mengurangi dosa, mengurangi moha. Ya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau sharing. Kira-kira kalau kita melakukan puja bakti itu manfaatnya apa sih? Gede mau sharing? Silahkan. Terima kasih. Mungkin dengan kita melaksanakan puja bakti ya, Pak, yang dirasakan itu lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Aktivitas kita lebih, ya bisa terima lah, lebih nyaman kalau misalnya biasanya harus tergesa-gesa ini lebih santai, lebih nyaman, nggak ada pikiran yang kacau lah gitu. Jadi bisa tertata dengan rapi. Terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi? Ya, silahkan Mbak Cicin. Jadi paling tidak identitas sebagai
Buddhis itu jelas. Iya. Iya. Kalau orang lain itu ada aktivitas keagamaan, kita juga ada. Oh, wah aku ki Buddhis loh gitu ya. Puja bakti ya, identitasnya gitu. Yang lainnya Pak Jijin mungkin? Ya, baru itu. Yang lain mungkin Mas Ratno atau Mbak Yani atau Cik Mejen mungkin mau sharing manfaatnya? Saya itu kan, jadi kalau sebenarnya kita itu kan menjadi bisa itu kan terlatih. Oh iya. Terlatih itu kan kalau mungkin dalam dharma itu kan kalau kita mengulang terus paling tidak lupa lah ajaran yang diajarkan. Jadi lebih terampil gitu ya Mas? Iya. Kalau coba misalkan kita hanya 1 tahun sekali kita puja bakti. Ya, mungkin ajaran yang kita dapat pun juga dapat dilupakan. Iya. Artinya untuk berjalan pun juga nggak tahu sudah lupa. Iya. Jadi kalau kita mungkin sering atau rutin ya paling tidak menjadi dasar kita untuk lebih mengarah ke ketenangan itu ada gitu. Atau istilahnya bisa dirasakan secara langsung. Jadi dalam menghadapi kehidupan itu lebih bisa menerapkan dhamma gitu ya Mas ya? Kalau koheren merasa lebih tenang. Ya, lebih tenang. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Akno kan, kalau rutin itu kan seperti kalau orang Jawa bilang ilmu itu kelakonnya kanthi laku gitu ya. Jadi kalau kita melakukan itu ya berarti kita dapat ilmunya itu gitu loh. Tapi kalau cuma teori puja bakti itu biar gini, tapi kita tidak pernah melakukan ya kita tidak mendapatkan ilmunya itu gitu ya Mas Akno ya. Yang lain lagi mungkin ada yang mau sharing lagi tentang manfaat apa sih yang kita peroleh kok kita harus puja bakti? Baik, nah dari apa yang di-sharingkan oleh bapak-bapak tadi, saya akan melanjutkan. Sebenarnya kenapa sih kok ada puja bakti? Manfaat apa yang dilakukan puja bakti? Sebaiknya kita mengulas kembali bahwa bagaimana sih sejarahnya kok sampai ada puja bakti? Apakah dulu juga pada waktu zaman Sang Buddha masih hidup itu umat-umat datang terus Sang Buddha duduk di altar, kemudian umat baca parita, meditasi, kemudian mendengarkan ceramah seperti ini atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, pada masa kehidupan Sang Buddha dulu, terdapat suatu kebiasaan. Terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para biku, itu yang disebut dengan wata. Wata itu artinya merawat Sang Buddha. Jadi pada zaman dulu, kalau Sang Buddha itu ada di wihara, para biku itu biasanya membersihkan ruangan, kemudian menyiapkan air. Kenapa? Karena pada zaman itu biasanya orang tidak pakai alas kaki. Para biku tidak pakai alas kaki. Jadi kalau mau datang ke wihara, supaya wiharanya bersih, mereka harus cuci kaki dulu di depan wihara. Jadi para biku biasanya menyiapkan itu. Jadi menyiapkan air, menyiapkan lain-lainnya lah. Kemudian ruangannya dibersihkan. Nah setelah itu, para biku duduk dan umat juga ikut duduk mendengarkan Sang Buddha berkhotbah. Ya. Setelah selesai mendengarkan khotbah, kemudian para biku ini mengulang-ulang kembali apa yang disampaikan oleh Sang Buddha supaya nggak lupa. Karena waktu itu belum ada alat rekam, waktu itu belum ada tulis menulis. Jadi supaya para biku itu bisa ingat, oh yang disampaikan Sang Buddha itu apa sih? Jadi setelah Sang Buddha memberikan khotbah, memberikan Dhammadesana, kemudian para biku ini mengulang dan menyampaikan kepada yang lain. Mungkin yang pada saat itu belum mendengarkan apa yang dikhotbahkan Sang Buddha, para biku ini mengulangkan untuk disampaikan kepada yang lain. Nah, para umat biasanya juga ini melakukan penghormatan. Jadi pada waktu umat-umat datang itu tidak hanya datang tok, tapi mereka biasanya membawa persembahan seperti lilin. Dulu belum ada lilin ya, pelita, kemudian membawa bunga, membawa dupa, itu sudah dilakukan pada zaman itu. Nah, itu kalau Sang Buddha ada di wihara. Nah, kalau Sang Buddha tidak ada di wihara, bagaimana? Jadi kalau Sang Buddha ada di wihara, setiap hari Sang Buddha selalu memberikan ceramah setiap hari. Gitu.
Nah, umat-umat tahu ini Sang Buddha ada di wihara, misalnya di wihara A gitu ya. Umat-umat akan datang, para biku akan datang bersama-sama mendengarkan khotbahnya Sang Buddha. Nah, kalau kalau Sang Buddha tidak ada di wihara, biasanya pada bulan gelap dan bulan terang yang kita kenal dengan istilah uposata, itu para biku berkumpul. Jadi para biku itu samanera punya tradisi pada bulan gelap dan bulan terang pada hari uposata itu membacakan patimokkha. Patimokkha itu aturan-aturan yang harus dijalankan atau winaya yang harus dijalankan oleh para biku. Kemudian setelah itu para biku ini mengulang kembali khotbah yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha dan umat-umat mendengarkan. Nah, tradisi ini kemudian berlanjut karena merasa kalau cuma sebulan 2 kali, bulan gelap dan bulan terang kurang, akhirnya ditambahi di tengah-tengah antara bulan gelap dan bulan terang, sehingga sebulan ada 4 kali. Dan tradisi ini terus diulang-ulang. Jadi pada saat Sang Buddha tidak ada di wihara, para umat, para biku itu mengulang kembali khotbah Sang Buddha setiap bulan gelap, bulan terang, dan diantaranya itu. Jadi mereka yang sudah lebih tahu, yang lebih senior, mungkin yang lebih memahami, akan mengulangkan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada umat-umat atau kepada biku-biku lain. Nah, ini tradisi ini berlanjut sampai sekarang. Tetapi Sang Buddha mengingatkan bahwa sebenarnya bukan dengan cara mempersembahkan bunga, dupa, lilin, pelita, dan sebagainya itu sebagai bentuk pemujaan yang tertinggi. Pemujaan yang tertinggi adalah dengan melaksanakan dhamma. Jadi intinya adalah bagaimana bisa melaksanakan dhamma. Makanya para biku kemudian mengulang kembali dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Mungkin ada yang tadinya belum begitu jelas, dengan mendengarkan kembali dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha itu jadi lebih jelas. Nah, selain itu juga para biku dan para samanera itu biasanya setiap sore mereka membaca parita. Membaca parita, kalau mungkin kita pernah lihat kebiasaan di wihara-wihara itu setiap pagi dan sore itu para biku samanera itu selalu membaca parita. Parita itu bisa tadi disampaikan oleh pemimpin puja bakti, ada sutta, ada gata, ada pata gitu ya. Nah, bedanya apa sih? Kalau sutta itu kan lebih ke khotbah yang berbentuk ceramah. Seperti tadi yang kita bacakan Karaniya Metta Sutta. Jadi ceramah tentang cinta kasih. Kemudian ada gata. Gata itu syair. Jadi dibentuk dalam bentuk syair-syair gitu, ya. Jadi ada saca kiriya gata. Itu syair. Sebenarnya itu juga semuanya khotbah Sang Buddha, cuman bentuknya aja yang macam-macam. Nah, jadi sebenarnya membaca parita itu ya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha, entah itu bentuknya sutta atau bentuknya gata. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi dasar kenapa orang melakukan puja bakti. Jadi kenapa orang menjalankan puja bakti di wihara itu seperti itu. Nah, kemudian setelah tradisi itu berlanjut sampai sekarang, kemudian disusunlah, kalau kita lihat seperti itu, buku parita, ya. Kemudian disusun buku parita untuk pedoman. Nanti yang dibaca ini aja, gitu. Nggak usah semua. Kalau semua kebanyakan nanti ya. Jadi karena Tipitaka itu terdiri dari tiga pitaka. Nah, masing-masing pitaka itu isinya banyak sekali. Kalau kita ulang semua mungkin setahun nggak selesai itu. Ya. Jadi dibuat ringkas kira-kira yang bisa dijalankan, bisa dilaksanakan oleh umat, bisa diingat, itu bermanfaat, yang bisa dijalankan secara sederhana itu seperti apa, kemudian disusunlah buku parita itu. Nah, tradisi itu kemudian berlanjut sampai sekarang. Nah, sekarang kalau kita lihat dari parita yang dibaca tadi sudah diterjemahkan. Artinya, kita bisa kelompokkan menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama adalah kenapa kita membaca parita? Karena sebenarnya itu sebagai wujud penghormatan kita kepada Tiratana. Penghormatan kita kepada Buddha sebagai manifestasi dari pencerahan, kemudian Dhamma, ajaran kebenaran supaya orang bisa mencapai pencerahan,
Dan sangga itu sebagai perwujudan dari kesucian. Orang yang menjalankan dhamma dengan sempurna itu bisa mencapai kesucian, bisa mencapai pencerahan seperti yang dicapai oleh Buddha. Jadi intinya yang pertama adalah kita memberikan penghormatan kepada pencerahan, penghormatan kepada ajaran kebenaran, penghormatan kepada kesucian. Dengan begitu, langkah kita itu atau pikiran kita, tindakan kita, ucapan kita itu akan mengarah ke sana. Dengan kita selalu mengingat Buddha, pencerahan, Dhamma, ajaran kebenaran, sangga, kesucian. Maka puff, seperti yang disampaikan oleh Bu Lani, sering sampaikan puff ya, pikiran, ucapan, dan perbuatan fisik itu akan mengarah ke sana. Karena pikiran kita selalu diulang-ulang seperti tadi yang disampaikan Mas Ratno. Kalau kita sering mengulang itu terampil kita. Kita hafal. Nah, dengan hafal itu paling tidak kita ingat, oh, ini mengarah ke pencerahan apa enggak? Ini mengarah ke ajaran kebenaran atau enggak? Ini mengarah kepada jalan kesucian apa tidak? Nah, kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi menumbuh penghormat kepada Sang Tiratana, yang kedua itu memperkuat keyakinan dan meneguhkan pernyataan kita pergi berlindung kepada Tiratana. Pergi berlindung itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita ingin benar-benar terlindung, ya kita harus mengarah ke sana. Kita menuju ke sana. Menuju ke mana? Ke Tiratana. Tiratana itu apa? Pencerahan, kemudian kebenaran, ajaran kebenaran, dan kesucian. Teladan. Jadi sangga itu sebagai teladan bahwa orang yang telah menjalankan Dhamma dengan sempurna itu bisa mencapai pencerahan. Jadi keyakinan kita semakin kuat bahwa dengan jalan seperti inilah kita bisa memperoleh kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, dengan membacakan parita, dengan melakukan puja bakti, kita juga menyatakan tekad untuk melaksanakan sila, latihan kemoralan. Jadi kalau kita setiap hari kita membacakan itu, paling tidak kita ingat, mau melakukan perbuatan yang melanggar sila, kita ingat, oh ini saya bertekad tidak melakukan ini loh. Jadi Pancasila Buddhis terutama ya, khususnya ini. Kalau mau ditambah lagi menjadi Atasila juga akan lebih bagus. Jadi 5 sila itu paling tidak kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha, berjuang untuk bisa menjalankan itu dengan benar, dengan baik. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Minum-minuman keras atau hal-hal yang bisa menyebabkan ketagihan. Nah, dengan kita mempunyai tekad untuk melaksanakan sila, maka kehidupan kita itu seperti ada arahnya. Lurus. Mau belok, ingat ini melanggar sila, ingat ini melanggar sila. Kenapa bisa kita ngerti? Karena kita ingat, kita tahu, kita hafal. Kita hafal sila-sila itu yang harus kita jalankan itu apa. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, selain kita menyatakan tekad melaksanakan sila, yang keempat kita juga merenungkan sifat-sifat luhur dari Tiratana. Kalau kita lihat tadi, kita bacakan, kita dengarkan tadi penerjemahannya, ada perenungan terhadap sifat-sifat Buddha itu gimana sih? Dhamma itu gimana sih? Sangga itu gimana sih? Nah, mungkin kalau kita nggak sering mendengarkan itu, kita nggak ngerti Buddha itu apa sih? Sifatnya bagaimana sih? Tapi paling tidak dengan sering kita mendengarkan itu, ya sedikit-sedikit kita ingat, oh Buddha itu punya sifat seperti ini, Dhamma itu punya sifat seperti ini, Sangga itu punya sifat seperti ini. Kemudian yang kelima, kita mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Ya, baik itu gatha atau sutta atau patha. Tadi yang kita bacakan ada Karaniya, kemudian Sacakirya Gatha, Abhina Pacawekana. Itu kita mengulang kembali, oh Sang Buddha itu ngajarin seperti ini toh. Kalau mau tenang itu gimana? Kalau kita mau mengembangkan cinta kasih itu bagaimana? Itu ada tuntunannya. Nah, selain itu, selain kita mengulang kembali lewat khotbah-khotbah Sang Buddha, kita juga bisa mengulang kembali melalui Dhammadesana. Nah, uraian Dhammadesana itu mungkin bisa menambah wawasan kita. Jadi dengan adanya Dhammadesana bisa menambah pengetahuan kita tentang Dhamma.
Oh harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Kalau suta itu mungkin kalau saya gambarkan seperti masakan itu masih mentah. Kita harus mengolah sendiri. Tapi kalau dalam bentuk dhamma desana itu sudah diolahkan oleh siapapun yang membabarkan dhamma. Jadi membabarkan dhamma itu seperti membuat masakan bagi kita tinggal makan gitu. Tapi kalau suta, gata itu biasanya itu masih dalam wujud makanan mentah, kita yang mengolah sendiri. Kira-kira seperti apa sih? Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga bisa mengembangkan Brahma Wihara, 4 kediaman luhur. Dengan cara bagaimana? Ya kita bermeditasi. Dengan bermeditasi, kalau tadi kita meditasinya bisa anapanasati, mungkin bisa dengan metabawana, kita bisa mengembangkan batin ini. Jadi saya ulang kembali bahwa di dalam kita melakukan puja bakti, kita juga bisa mengembangkan Brahma Wihara dengan bermeditasi. Jadi meditasinya biasanya kan cinta kasih, itu sebenarnya terserah kita. Bagaimana kita latihan untuk bisa mengembangkan batin kita itu menjadi lebih tenang, mengembangkan batin kita itu menjadi lebih luhur. Kita bisa kembangkan Brahma Wihara di dalam batin kita. Kita bisa menerima kondisi meskipun suasana tidak mendukung, ya kita nggak merasa jengkel. Kenapa ya kok sepertinya mereka nggak tahu kita? Misalnya kita kadang-kadang merasa seperti itu. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi? Kita terima apa adanya. Kita terima apa adanya, kita tidak merasa jengkel. Semua kita kembalikan kepada kita. Keadaan apapun yang kita terima itu harus kita terima dengan tanggapan positif. Ya, hitung-hitung kita sebagai latihan. Kalau kondisinya seperti ini, saya bisa nggak latihan? Jangan kita selalu mengharapkan yang nyaman-nyaman. Kan harapannya kalau meditasi itu tempatnya harus tenang, tidak ada gangguan, seperti itu. Nah, tapi kan keadaan tidak bisa selalu seperti itu. Dalam keadaan apapun, kalau kita bisa menerima segala sesuatu itu apa adanya, itu membuat kita bisa dalam kondisi tenang, dalam kondisi apapun. Sehingga dengan kondisi yang tidak mendukung pun batin kita tetap bisa tenang. Kenapa? Karena bisa terima, kita bisa terima. Kemudian yang ketujuh, manfaat yang kita peroleh dari membaca parita, dari kita melakukan puja bakti, nanti yang kita bacakan adalah kita melimpahkan jasa. Kita bersyukur karena sudah bisa melakukan kebajikan. Kemudian kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk, siapapun yang bisa menerima. Karena ada makhluk-makhluk tertentu yang kurang beruntung, itu bisa berbahagia dengan limpahan jasa yang kita berikan. Nah, paling tidak kita memberi kondisi kepada makhluk-makhluk yang kurang beruntung untuk bisa ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Jadi setelah kita melakukan kebajikan, kita limpahkan kepada mereka. Semoga mereka turut bahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Ini satu hal yang luar biasa juga menurut saya. Karena mungkin tanpa kita melimpahkan jasa, mereka mengharap-harap, kok nggak ada yang melimpahkan jasa ya? Karena mereka memang kondisinya tidak menguntungkan. Mereka yang terlahir di alam-alam rendah itu biasanya untuk bisa memperoleh jasa kebajikan ini sangat sulit. Jadi seperti kita memberi kondisi kepada makhluk-makhluk yang terlahir di alam rendah itu untuk bisa melakukan kebajikan. Dengan mereka melakukan kebajikan, berarti mereka bisa menambah karma baik, sehingga buahnya nanti mereka bisa terlahir kembali di alam yang lain. Jadi itu ada 7 hal yang kita peroleh manfaatnya dengan kita melakukan puja bakti. Ya, yang pertama tadi kita menghormat kepada Tiratana. Kemudian yang kedua, kita memperkuat keyakinan kita kepada Tiratana. Yang ketiga, kita menyatakan tekad untuk melaksanakan sila atau latihan kemoralan
Kemudian yang keempat, kita merenungkan sifat-sifat luhur. Merenungkan sifat-sifat luhur dari Tiratana. Kemudian yang keempat, kita bisa mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha melalui sutta, kata, ataupun dari Dhammadesana yang diberikan. Kemudian yang keenam, kita bisa mengembangkan Brahma Wihara. 4 kediaman luhur di dalam batin kita, metta, kasih sayang, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, rasa simpati, kemudian UPK, ketenangseimbangan. Kemudian yang ketujuh, kita bisa melimpahkan jasa kebajikan kita. Kita bersyukur karena kita sudah masih mampu untuk melakukan kebajikan. Kemudian kebajikan itu kita bisa limpahkan kepada makhluk lain, supaya makhluk lain pun bisa ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Dengan mereka ikut berbahagia, berarti mereka sudah melakukan satu kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, dari apa yang kita lakukan selama puja bakti, diharapkan kita memperoleh manfaat. Ya. Jadi dari parita yang kita baca tadi kan kita sudah ada 7 hal itu yang kita bisa lakukan. Nah, diharapkan dengan kita rajin melakukan puja bakti, kita mendapatkan manfaat lain. Yang pertama adalah kita bisa memperkuat sadar, keyakinan kita kepada Tiratana. Jadi dengan rajin melakukan puja bakti yang sudah diuraikan tadi, diharapkan keyakinan kita terhadap Tiratana semakin kuat. Kemudian juga dengan melaksanakan puja bakti itu diharapkan kita memperoleh manfaat. Kita bisa meningkatkan samwara, pengendalian diri. Dengan tekad-tekad tadi kita bisa pengendalian diri. Tidak hanya sebatas 5 sila atau 8 sila, tapi kita bisa kembangkan ke yang lain. Apabila itu mengarah kepada loba, dosa, dan moha, kita bisa mengekang, kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu, untuk tidak melakukan hal-hal yang menambah keserakahan, menambah kebencian, dan menambah kegelapan batin. Kemudian yang ketiga, dengan kita melaksanakan puja bakti, diharapkan kita bisa mengembangkan sifat-sifat luhur Brahma Wihara di dalam batin. Metta kita bertambah, karuna kita bertambah, mudita kita bertambah, UPK kita juga bertambah. Karena tadi kita rutin, kita melaksanakan itu secara teratur, secara rutin, sering gitu. Dengan sering melakukan itu, maka diharapkan sifat-sifat luhur di dalam batin kita itu berkembang. Kemudian yang keempat, kita bisa merasakan kedamaian, santi. Seperti tadi, kalau puja bakti itu rasanya lebih tenang gitu. Ya, kita dapatkan kedamaian itu. Kemudian yang kelima, bertambahnya wija atau pengetahuan dan juga panya, kebijaksanaan. Dengan mendengarkan khotbah, dengan mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, itu menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, sehingga kita bisa lebih punya kebijaksanaan. Jadi 5 hal inilah yang diharapkan kita peroleh pada saat kita melaksanakan puja bakti. 5 manfaat yang kita bisa peroleh dari melaksanakan puja bakti: memperkuat sadar, kemudian meningkatkan sangwara atau pengendalian diri, mengembangkan berkembangnya Brahma Wihara, sifat-sifat luhur dalam batin kita, kemudian bertambahnya kedamaian batin kita, santi, dan bertambahnya wija, pengetahuan, dan panya, kebijaksanaan. Nah, dari hal ini, sekarang mari kita coba merefleksikan ke dalam diri kita. Apakah selama kita melaksanakan puja bakti ini, kita sudah memperoleh manfaat itu? Jadi kita coba renungkan kembali, oh selama saya meditasi sudah dapat itu belum? Kalau misalnya kita merasa, kok saya belum ya? Nah mungkin puja bakti yang kita lakukan itu belum khusyuk dalam tanda kutip ya. Mungkin besok lagi akan lebih khusyuk, supaya kelima manfaat itu kita dapat. Nah,
dengan sering mengulang semakin kusuk itu nanti akan menyebabkan kelima manfaat itu kita bisa dapatkan. Nah, semakin lama tentunya akan semakin bertambah. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kualitas batin kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, dengan melihat manfaat yang diperoleh dari puja bakti ini, mari kita semakin bersemangat dalam melaksanakan puja bakti. Semakin kusuk kita dalam melaksanakan puja bakti untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Meskipun mungkin ada gangguan, tidak ada masalah. Jadi gangguan ini kita jadikan sebagai satu ujian bagi batin kita. Saya masih merasa jengkel enggak dengan gangguan itu? Saya merasa kesal enggak dengan gangguan yang ada? Karena kalau kita masih merasa jengkel, kita masih merasa kesal, berarti dosa, kebencian yang berkembang di dalam batin kita. Begitu kita merasa jengkel atau kita merasa benci, kita bisa menyadari, oh ini ada kebencian muncul. Kalau saya pelihara, saya menderita. Ya sudah, kita ikutin aja. Ya biarlah mereka berbahagia dengan kondisinya masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita. Semoga kita bisa mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Semoga semua makhluk bahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.